mendengarkan Yesus Putra Allah sebagaimana dipesankan oleh Bapa yang bersuara dari dalam awan tadi. Inilah putraku, dengarkanlah dia. Saya yakin dengan banyak mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita yang berbisik kepada kita, kita juga akan banyak dikuatkan dalam banyak hal, akan dituntun dalam langkah-langkah kita, dan juga mungkin akan terus diberi terang dalam setiap kehidupan kita. Juga kita belajar dari Santo Paulus tadi, kita diajak untuk berdiri tegak, teguh di dalam Tuhan, dan juga disampaikan oleh Paulus, jangan pernah menuhankan perutmu, apalagi sampai pada mengumbar hal-hal aib di dalam hidupmu, apalagi juga sampai merendahkan martabat diri kita hanya untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya martabatnya lebih rendah daripada martabat yang ditawarkan Tuhan sendiri kepada kita masing-masing. Kiranya masa tobat ini menjadi masa bagi kita semua untuk bersyukur atas iman kita, untuk terus menghidupi iman kita, dan untuk terus membangun semangat tobat agar kita lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Kita syukuri bersama-sama kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini. Kita syukuri rahmat Tuhan yang boleh kita terima, kesehatan keluarga, kesehatan kita, dan juga pekerjaan-pekerjaan kita yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur atas kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini, dan kita mohon rahmat agar melalui Ekaristi ini, kiranya rahmat Tuhan akan turun atas kita dan keluarga kita masing-masing. Dari bacaan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa pertobatan kita tidak pernah akan sia-sia. Pertobatan kita akan mendatangkan kemuliaan yang kita alami yang datang dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita juga bersyukur atas hidup kita masing-masing. Mohon belas kasih Tuhan akan segala kerapuhan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra kesayangan Bapa yang membarui perjanjian Allah dengan manusia. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia dalam rangka pembaruan perjanjian Allah dengan manusia. Engkaulah penyelamat kami yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kemuliaan-Mu Kau tampakkan dalam diri Yesus Putra-Mu,
Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu boleh kami rasakan dalam kesetiaan kami, membangun sikap tobat, agar kami boleh merasakan aman, damai, dan tentram. Dengan pengantaran Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terang dan keselamatanku, terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata
tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada yang pernah bertanya kepada dirinya sendiri, atau setidaknya bertanya kepada Tuhan di dalam doanya, "Tuhan, apa jaminanmu bahwa aku telah mengikuti Engkau, aku telah mengimani Engkau, aku telah berpantang, aku telah berpuasa, aku juga telah bertobat?" Mungkin masih banyak hal lain yang bisa disampaikan pada Tuhan, bahwa sekalipun banyak godaan, aku juga tetap belajar untuk setia kepadamu. Sekalipun banyak kekurangan, kesulitan, dan kadangkala derita, aku belajar untuk tidak mengeluh. Sekalipun ada orang yang meragukanmu dan menawari jalan lain, aku tetap tidak meninggalkan Engkau. Sekalipun banyak keterbatasan, aku mencoba melayanimu. Sekalipun hujan dan tidak banyak sarana, aku tetap datang ke gerejamu. Mungkin juga sekalipun banyak misa online kutemukan di dalam handphoneku, aku tetap pergi merayakan di dalam gerejamu. Atau mungkin masih banyak
hal-hal lain yang mau kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita hanya mau bertanya, apa yang akan aku dapat dari semuanya ini? Mungkin ada yang bertanya demikian, apa arti sebuah kesetiaanku mengikuti Engkau sampai sekarang ini dengan segala macam keadaan? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa hari ini melalui firman-firman yang kita dengarkan tadi, Tuhan memberi jawab semua pertanyaan kita. Tuhan juga memberi jawab akan apa yang akan Ia lakukan kepada kita yang setia kepadanya. Jawaban terungkap di dalam pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di dalam bacaan tadi. Yang pertama, Petrus, Yakobus, Yohanes seperti dibawa dalam pengalaman eskatologis atau pengalaman masa depan orang-orang yang beriman. Bahwa Tuhan menganugerahkan kebahagiaan yang tak terkatakan, dan Tuhan juga menyatakan kemuliaan yang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ungkapan kebahagiaan para rasul tadi yang disampaikan oleh Petrus, kiranya itu yang dialami oleh Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Dan itu bagi Petrus sudah cukup, bahwa aku bahagia menjadi anakmu, mengimanimu, mengikutimu. Kebahagiaan yang terdalam, yang tak tergantikan, yang ia tidak ingin kebahagiaan itu lepas dari hidupnya. Yang kedua, nampak dari pengalaman Paulus. Jawabannya, Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang yang setia kepada Kristus dan hidup menurut jalannya, hidupnya ternyata akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Hidup kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan akhirnya pengalaman Abraham di dalam bacaan pertama tadi juga mengungkapkan bahwa kesetiaan Abraham untuk mengikuti Tuhan ternyata dibalas oleh Tuhan dengan dia hidupnya diberkati dengan segala keturunannya, juga memiliki negeri yang begitu luas, dan akhirnya ia pun juga menjadi bapa orang-orang yang beriman. Kurang lebih itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri kita. Apa arti sebuah kesetiaan saya untuk mengikuti Engkau? Kalau saya harus tetap beriman dalam segala kesulitan, kalau saya harus setia dalam jalan-jalan-Mu, Engkau memberi apa kepadaku? Dan jawaban-jawaban itu kiranya Tuhan memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa kepada orang-orang yang setia. Saya yakin juga termasuk kepada Anda semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pengalaman Abraham, pengalaman para rasul, dan juga pengalaman Paulus tadi, kiranya kita semakin diyakinkan bahwa tidak pernah berakhir dengan sia-sia orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan dan juga melayani gerejanya, orang-orang yang hidup menurut hukum Tuhan, orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan di dalam segala situasi. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam segala situasi dan keadaan, secara khusus pada masa pertobatan ini, kita selalu mendengarkan Yesus Putra Allah sebagaimana dipesankan oleh Bapa yang bersuara dari dalam awan tadi. Inilah putraku, dengarkanlah dia. Saya yakin dengan banyak mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita yang berbisik kepada kita, kita juga akan banyak dikuatkan dalam banyak hal, akan dituntun dalam langkah-langkah kita, dan juga mungkin akan terus diberi terang dalam setiap kehidupan kita. Juga kita belajar dari Santo Paulus tadi, kita diajak untuk berdiri tegak, teguh di dalam Tuhan, dan juga disampaikan oleh Paulus, jangan pernah menuhankan perutmu, apalagi sampai pada mengumbar hal-hal aib di dalam hidupmu, apalagi juga sampai merendahkan martabat diri kita hanya untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya martabatnya lebih rendah daripada martabat yang ditawarkan Tuhan sendiri
kepada kita masing-masing. Kiranya masa tobat ini menjadi masa bagi kita semua untuk bersyukur atas iman kita, untuk terus menghidupi iman kita, dan untuk terus membangun semangat tobat agar kita lebih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kita mohon berkat untuk anak-anak, juga anak-anak yang ada di rumah. Semoga kiranya diberkati oleh Tuhan sendiri. Allah Bapa yang makasih, kami mohon turunkanlah berkat-Mu kepada anak-anak-Mu yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Semoga dalam berkat-Mu ia tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas mereka semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berkenan memberikan putramu yang tunggal sebagai korban silih atas dosa-dosa kami. Kiranya itu dapat menjadi kekuatan kami untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan abadi bersama putramu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kehadiran partisipasi aktif Anda semua dalam Ekaristi ini. Semua telah menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita mohon berkat Tuhan, mohon rahmat kesehatan pula untuk keluarga kita masing-masing. Kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.